Ya, ini adalah Yoga Pro 7. Nah, sekilas kita lihat bodinya tuh nggak ada bedanya sama seri Yoga sebelumnya. Bahkan yang kemarin gue hands on ya. Bukan gue hands on sih, gue review lebih tepatnya. Bahkan yang kemarin gue sempat pegang itu ya. Secara sisi semuanya masih sama. Tapi secara jeroan itu cukup drastis perbedaannya. Karena udah pakai prosesor AMD Ryzen AI 9365. Yang secara nama ya lu udah tau lah ya. Kalau prosesor ini udah pasti ada NPU-nya. Dan punya processing power NPU-nya itu di 50 tops. Tapi yang menarik buat gua bukan NPU-nya doang. Tapi ini laptop itu pakai Radeon 880M dan ini kenceng banget coy. Karena surprisingly saat gua tes gaming di 1200p atau Full HD Plus lah kita katakan. Udah jadi kayak normal aja buat si CPU ini. Nah, tertarik kan lo? Tapi sebelum sampai sana, gua mau kasih spesifikasi lainnya juga. Yaitu RAM-nya dia pakai 32GB, LPDDR5 7500 megatransfers. Yang dimana kalau kalian lihat namanya itu udah pasti tidak upgradable. Terus SSD juga 1TB yang dimana udah jadi standar juga lah. Karena ya 1TB udah di mana-mana juga sih. Nah, lanjut ke layarnya ya. Ini yang cukup spesial. Di sini dia pakai layar 14,5 inci 2,8K untuk resolusinya. Pure Side Pro Screen 120Hz 100% Adobe RGB. Tapi sayangnya layarnya ini tidak touchscreen. Karena tanpa touchscreen sudah pasti harganya sedikit lebih murah. Cuman di sini si layar OLED-nya tuh tetap dapat coating yang glossy nih kalau lihat nih. Kalau gua pantulin ke lampu coba. Kelihatan nggak? Gini ya, kelihatan ya? Nah, cuman karena dia pakai glossy, jadinya warnanya tuh kelihatannya tuh lebih bagus, lebih terang, lebih cerah ya. Ditambah juga lebih tajam kelihatannya. Tapi karena glossy juga, gua agak kagok karena gue ingetnya layar glossy itu udah pasti touchscreen kan. Jadi ketika gue pakai nih, kadang nih, ini refleks gue aja nih, gue ngetik nih, ya kan? Terus ntar gue sentuh layarnya. Padahal ini tidak touchscreen, tapi memang refleks aja. Jadi sebenarnya ada positif dan juga negatifnya tentunya. Karena ya kalau ngomongin, bukan negatif sih, minus lah kalau dibilang ya. Karena kalau ngomongin minusnya itu ya lu cuman ada refleks, lu ingetnya touchscreen, tapi kalau positifnya ya harga sedikit lebih murah pastinya. Nah, lanjut ke bagian bawahnya alias keyboardnya. Ini udah standarnya Lenovo, nggak pernah salah juga, udah pasti enak ya kan. Dan juga kalau kita turun lagi ke touchpadnya, ini juga udah standarnya Lenovo sih. Ini udah nggak pernah salah juga tuh touchpadnya, udah pasti gede, lega dan nyaman gitu untuk dipakai. Since ini gede plus surface-nya juga kaca, jadi itu nyaman banget. Walaupun feel kacanya tuh gua agak gimana gitu, agak ada rasa off gitu karena kacanya tuh nggak berat gitu pas lu klik. Nah, yang gua harapkan sebenarnya dari laptop-laptop Lenovo gitu ya, gua harapin tuh touchpad-nya sebenarnya pakai haptic feedback, jadi udah nggak ada moving parts lagi di dalamnya. Karena nambah sedikit rasa premium aja sih kalau lu pakai haptic feedback. Portnya sendiri di sebelah kiri itu udah ada full size HDMI, Type-C-nya ada dua, yang atas itu 10 gigabit per second, yang bawah 40 gigabit per second. Terus di sebelah kanan Type-A-nya itu ada 5 gigabit per second dan juga jack 3,5 mm. Terus kalau turun lagi di situ ada power button dan sebelahnya ada privacy webcam shutter-nya. Nah, terakhir ya, nih ya. Nih, kalau kita ngomongin ini nih, udah pasti kita bakal ngomongin ADP ya, alias Accidental Damage Protection. Yang bakal lu dapetin selama 3 tahun, ya, dan juga 3 tahun premium care-nya juga. Dan kalau ngomongin laptop Lenovo itu udah jadi standar after sales-nya mereka lah, emang udah sebagus itu juga. Nah, karena kita ngomongin Ryzen AI juga di sini, pastinya lu penasaran seberapa useful si NPU-nya ini. Dan memang pas gua tes memang nggak se-powerful kayak discrete GPU gitu. Tapi kalau lu mau mencoba atau penasaran aja gitu, ngomongin generate AI image tuh kayak gimana sih? Kalau dulu tuh kan costly banget ya, karena lu butuh discrete GPU dan harus cukup powerful. Dan sekarang, modal Ryzen AI 300-nya doang, lu udah disupport sama yang namanya Amuse AI. Jadi lu bisa nyobain generative AI modal integrated NPU di CPU-nya, yaitu Ryzen AI 300-nya ini. Nah, untuk performanya kayak gimana? Ini kita langsung tes aja nih ya. Ini mudah sekali ya, lu tinggal ke websitenya Amuse AI ya. Habis itu tinggal download aja apps-nya. Lu nggak perlu setup lagi, kalau dulu harus pakai Anaconda, bla bla bla, repot ya. Ini lu langsung pakai aja, bener-bener install aplikasinya. Habis itu nanti dia minta download model yang akan dia pakai. Defaultnya tuh di SDXL, terus kalau gue geser ke quality, dia habis itu request download Dreamlight kalau seinget gue ya modelnya ya. Yang habis selesai download ya udah lo tinggal prom aja, habis itu setting bagian bawahnya untuk image count, aspect ratio, dan juga untuk lo make XDNA super resolution atau tidak, dan juga ada pilihan boost image quality. Nah, udah kelar semua. Sekarang kita tinggal bahas si performanya aja. Nah, kalau kita lihat dari si Cinebench yang pertama nih ya, Cinebench 2023, ini tuh kelihatan tuh kenceng banget. Karena
multi core-nya sendiri ada di 18.000, single core-nya di 1900-an. Nah, kalau lu nanya kenapa Cinebench R24-nya cuma numbers aja ya, nggak bikin graph, karena sejujurnya gue masih ngumpulin data, gue belum punya data sebanyak itu untuk gue compare dengan laptop ini. Jadi untuk sekarang, sementara, gue akan naruh numbersnya aja. Indigo juga begitu. Nah, kalau mau main gaming, ini yang menarik. Karena ini gue tes di satu resolusi 2 settingan. Di 1200p tentunya. Dan settingannya ada di high dan juga medium. Ya. Kalau kita lihat pertama di Cyberpunk ya. Kita lihat ini Cyberpunk dia punya performance kalau di settingan medium itu kita dapat average-nya itu 34 fps dan 1%-nya di 29 fps. Itu tuh cukup rapat, jadi memang gue nggak ngerasain stuttering sama sekali, kecuali kalau lu mainnya high. Ini agak tricky karena balik lagi itu dia kalau lu high texture-nya juga ikutan high, dan itu butuh VRAM yang lebih besar, dan nanti akan gue bahas di kesimpulan mengenai performance gamenya ya. Lanjut ke Far Cry, ini juga secara performa sangat-sangat playable. Bahkan buat gue ini nggak ada masalah sama sekali. Di Valhalla juga demikian. Dan di Soter juga sama. Jadi memang ini sangat capable sekali dalam hal ngomongin main game. Tapi yang memang agak gue bingungkan ada di Valhalla sih sebenarnya. Karena 1% itu rendah banget di belasan ya. Ada cukup banyak stuttering ketika di scene-scene yang cukup padat gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau summarize performance-nya kita kumpulkan gitu, cukup impresif sebenarnya performanya. Gue cukup kaget 1200p bisa jalan, bahkan ngomongin settingannya di high dan di atas 30 fps. Kalau mau lebih nyaman lagi sih, gue rasa akan lebih enak kalau lu nyalain fitur FSR ya, atau FSR frame generation-nya gitu ya, dan nurunin settingannya dikit. Dan itu tuh udah pasti ngelewati 60 tuh. Kalau lu mainnya di 1080 pas gitu ya, lu nggak pakai rasio layarnya yang di 1200p. Atau mungkin kalau lu bisa toleransi lebih baik lagi ya, lu bisa main di 960 gitu. Cuman sedikit masalah ada di dedicated VRAM-nya yang si 880M ini miliki gitu secara default, yaitu 4GB. Karena kalau kita mainin ya, bisa kelihatan ada dipping di beberapa bagian, terlebih di bagian gamenya harus ngeload aset baru, itu tuh kerasa tuh. Nah, di situ pasti bakal ada drop dikit lah. Nah, solusinya ini adalah ubah default dedicated VRAM-nya jadi 4GB. Tapi tenang aja, nggak perlu pusing karena kalian tinggal naikin aja ke 8GB. Cukup update aja versi driver paling baru, terus ke layar tuning, nanti kalian ganti aja di situ. Jadi intinya di sini AMD itu nyediain solusi variable graphics memory untuk mengubah default VRAM dari si iGPU dari software Adrenalin ini. Jadi ya lu sebagai user juga punya pilihan lah. Lu mau fokusnya di mana gitu. Cuman sangat disayangkan ya, update ini tuh bener-bener mepet banget keluarnya, jadi gua nggak bisa ngetes sama sekali untuk ngomongin performanya ketika gue ubah ke 8GB. Tapi secara overall buat gue sendiri performanya tuh udah kuat banget, apalagi kalau kita ingat ini tuh APU ya. Belum lagi kalau kita ngomongin baterainya yang bisa tahan 9-10 jam, itu kalau gue pakai ngetik, nonton YouTube gitu ya, dan sesekali gue buka Figma dan juga Photoshop gitu. Brightness-nya pun gue jaga di 70% dan juga volume speakernya ketika gue dengerin lagu segala macam tuh di 50%. Dan harga buat laptop ini surprisingly cukup murah. Ada di 22 juta, ya 22 juta kurang 1.000 lah, 21.999. Sesuai dengan ekspektasi harga segini lah ya, laptop productivity tanpa dedicated GPU. Dan tapi untungnya masih ada sih, untungnya tuh lu dapet Ryzen AI 9365 yang otomatis sudah dapet Radeon 860M tadi. Yang gue bilang performanya untuk main game tuh juga masih nyaman banget. Dengan harga segitu, pertanyaannya adalah murah atau mahal ya? Menurut kalian tuh gimana? Kalau buat gue pribadi, menilai laptop ini secara performa CPU doang sih ini kenceng banget. GPU-nya juga masih oke banget ya. Cuman gue jujur nggak kepikiran mau buat apaan aja. Ya paling gue pakai buat Blender gitu ya, buat modeling doang, buat Photoshop ya kan, ngetik-ngetik ya kan, desain di Figma segala macem. Ya segitu doang sih yang gue kepikir sih. Kalau lu punya spesifikasi use case yang lebih tepat untuk laptop ini, lu bisa komen di bawah. Dan kalau lu mau nanya-nanya, bisa komen juga di bawah, nanti kita akan diskusi dan gua akan jawab ya sesuai kapasitas gua lah ya. So segitu aja dari gua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday, Instagram pribadi gua di @b__nko. Segitu aja dari gua, bye-bye guys.